Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Azani dengan NIM 1907-195160 akan membahas penelitian yang berhubungan dengan adsorpsi dan penukaran ion dengan judul jurnal yaitu penurunan kadar logam dalam air kadmium menggunakan adsorben zeolit alpha C yang ditulis oleh Cuit Razia, Zerlinda Putri, Atika Rahmi Lubis, Sofiana, Zubra, Hendra Yatna, dan Sriwidya. Pendahuluan. Proses adsorpsi logam CD dilakukan dengan menggunakan zeolit alam ujung pancu Aceh sebagai adsorben. Zeolit alam dikecilkan sampai ukuran nano. Kemudian larutan sampel dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi yang berisi nano zeolit alam Aceh sehingga terjadi proses penyerapan logam CD. Variabel waktu kontak, pH sampel, dosis adsorben, dan konsentrasi awal sampel diuji untuk diketahui efisiensi pengisian logam kadmium. Selanjutnya dipelajari isotermal adsorpsi dan kinetika reaksi. Kualitas larutan sampel hasil pengisian logam CD dengan cara adsorpsi diukur dengan menggunakan sebuah alat Atomic Adsorption Spectrophotometer AAS Shimadzu AA630. Bagian kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, penyiapan adsorben nano zeolit alam. Adsorben yang digunakan adalah zeolit alam Aceh. Zeolit alam yang berbentuk bebatuan dibersihkan dari bahan pengotor. Batu zeolit alam ditumbuk dengan palu stainless steel untuk memperkecil ukuran hingga dapat dijadikan umpan alat penghalus. Setelah halus, zeolit disaring dengan menggunakan ukuran ayakan 200 mes. Hasil yang lolos dari ayakan dihaluskan kembali dengan menggunakan balmil selama 10 jam sampai didapat ukuran nanopartikel. Yang kedua, karakterisasi adsorben nano zeolit alam Aceh. Uji komposisi kimia adsorben nano zeolit dilakukan dengan menggunakan alat X-ray fluorescent. Sampel disinari dengan sinar X yang menyebabkan terjadinya emisi fluorescens sinar X. Yang ketiga, pengaruh waktu kontak terhadap penyerapan logam CD. Adsorben sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam beker gelas 250 ml. Kemudian, sampel logam dengan konsentrasi tertentu ditambahkan sebanyak 100 ml. Kemudian, dilakukan pengadukan selama 120 menit. Setiap interval 20 menit, sampel diambil dan dianalisa kandungan logam kadmium yang terdapat di dalamnya. Variabel konsentrasi logam CD dalam sampel yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 mg per liter. Kecepatan putaran pengaduk adalah 100 rpm. Setelah itu, filtrat disaring dan dilakukan analisa logam kadmium yang terkandung di dalam filtrat. Selanjutnya, pengaruh dosis adsorben terhadap penyerapan logam CD. Dosis adsorben yang divariasikan terdiri dari 1, 2, 3, hingga 10 gram. Percobaan dilakukan dengan mengontakkan sampel logam dengan konsentrasi tetap yaitu 40 mg per liter. Proses adsorpsi dilakukan selama 40 menit dengan kecepatan putaran pengaduk 100 rpm. Selanjutnya itu pengaruh pH sampel terhadap penyerapan logam CD. pH sampel divariasikan 3, 4, 5, hingga 9. Kemudian masing-masing sampel dengan variasi pH dikontakkan dengan adsorben. Dosis adsorben yang digunakan yaitu 10 gram dengan konsentrasi sampel 40 gram per mililiter dan volume sampel sebanyak 250 ml. Bagian ketiga yaitu hasil dan diskusi. Yang pertama, hasil dari karakteristik nano zeolit alam Aceh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel, di mana perbandingan rasio Si atau Al yang dimiliki oleh zeolit alam tanpa aktivasi sebesar 4,363, yang menunjukkan kerapatan atom Si pada struktur kerangka kristal zeolit cukup tinggi. Zeolit dengan kandungan silika tinggi memiliki sifat hidrofobik. Sebaliknya, untuk zeolit dengan kandungan alumina tinggi bersifat hidrofilik. Yang kedua, hasil dari pengaruh waktu kontak. Dari gambar, dapat dilihat bahwa pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi pengisian logam kadmium berkisar antara 0 sampai 20 menit pertama. Efisiensi kenaikan cukup signifikan. Hal ini terjadi karena ketersediaan permukaan kontak yang masih cukup banyak untuk menyerap kadmium. Kenaikan interval waktu selanjutnya tidak memberikan kenaikan yang cukup berarti, dikarenakan difusi yang lambat dari kation ke dalam pori zeolit. Adsorpsi optimum terjadi pada waktu kontak 40 menit dengan efisiensi penyerapan sebesar
83,041%. Yang ketiga, hasil dari pengaruh dosis adsorben. Dari gambar terlihat bahwa efisiensi penyerapan meningkat secara signifikan dengan kenaikan dosis adsorben dari 0 hingga 10 gram per liter. Kenaikan dosis selanjutnya tidak memberikan peningkatan kemampuan penyerapan. Hal ini terjadi karena dosis adsorben yang besar menyebabkan terjadinya agregat dari partikel sehingga menurunkan luas permukaan spesifik yang menyebabkan efisiensi penyerapan menjadi rendah. Dengan demikian, massa adsorben tanpa aktivasi sebesar 1 gram dianggap lebih baik penyerapannya dengan persen removal sebesar 81,8%. Yang keempat yaitu hasil dari pengaruh pH. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada kondisi pH asam, efisiensi penyerapan logam kadmium itu rendah. Hal ini terjadi karena pada kondisi ini permukaan dari sisi aktif dari adsorben bermuatan positif, sehingga terjadi kompetisi antara ion hidronium dan ion logam. Efisiensi penyerapan meningkat pada pH 6 dan mencapai nilai maksimum yaitu 81,856% tanpa aktivasi. Peningkatan pH sampai pH 6, permukaan aktif dari adsorben menjadi negatif yang menyebabkan ion kadmium akan lebih mudah terabsorpsi karena adanya gaya elektrostatik antara permukaan adsorben dan logam kadmium. Pada range pH 7-9, efisiensi penyerapan logam menurun. Hal ini diakibatkan terjadinya pengurangan kadmium sebagai senyawa hidroksid. Selanjutnya hasil dari isoterm adsorpsi. Dari grafik yang A isoterm Langmuir dan B isoterm Freundlich dapat dinilai koefisien determinasi dari persamaan isoterm Freundlich sebesar 0,98, sedangkan isoterm Langmuir adalah 0,67. Ini menunjukkan ikatan yang terjadi pada proses adsorpsi kadmium oleh nanozeolit tanpa aktivasi didominasi oleh ikatan fisika karena nilai determinasi isoterm Freundlich lebih besar dengan nilai Kf yaitu 0,082. Yang terakhir yaitu hasil dari kinetika adsorpsi yang dapat dilihat pada tabel di mana harga koefisien determinasi pada kinetika orde 1 semu yaitu 0,616 dan kinetika orde 2 semu adalah 0,997. Sebaran data orde 1 semu memiliki akurasi lebih kecil dibandingkan harga orde 2 semu. Fenomena adsorpsi logam kadmium oleh zeolit alam Banda Aceh ini terjadi menurut orde 2 semu. Terakhir, kesimpulan. Nanozeolit alam berpotensi digunakan sebagai adsorben untuk menyerap logam CD. Waktu kontak, dosis adsorben, pH sampel logam mempengaruhi efisiensi penyerapan logam CD oleh nanozeolit alam Aceh. Waktu kontak optimum adalah 40 menit dengan dosis adsorben sebanyak 2 gram di dalam 250 ml sampel. pH sampel adalah netral. Isotermal dan kinetika adsorpsi dari nanozeolit alam pada penyerapan logam CD dalam larutan sampel mengikuti isotermal Freundlich dan orde 2 semu. Baiklah, sekian penjelasan tentang penelitian adsorpsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.